Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh, gitu. Wallah, itu suara inside. Pak, suatu ketika saya tidur nih, udah selonjor gitu. Itu Rasul duduk ya, duduk. Dia pakai nanya, bener, kamu umatku, gitu dia kata. Yang begini malah percaya nggak percaya tuh, kok nggak wudhu, nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, lintas suku, bangsa, dan agama dimanapun dan kapanpun berada, semoga senantiasa berbahagia di dunia sampai di akhiratnya untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan peringatan keras bagi Ustadz Yusuf Mansur yang perilakunya hampir sama seperti para Habib Alawi yang mendoktrin umat agar umat ini tersesat, mengikuti khutuwat ya yang dituntun oleh beliau Ustadz Yusuf Mansur itu. Melalui bisikan dari mana? Apakah bisikan itu dari jin atau syaitan, saya kurang tahu. Tetapi jika dilihat dari segi kenyataan, bahwa ternyata omongan dan perilaku Kang Mas adik saya, Yusuf Mansur, itu justru semakin hari semakin bertambah nyeleneh dan aneh. Pernah mengaku melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata telanjang, duduk di kursi, bahkan membonceng di dalam mobilnya Ustadz Yusuf Mansur itu Rasulullah. Ini namanya pelecehan. Saya harapkan adik saya Yusuf Mansur untuk bertaubat, mencabut omongannya dan meminta maaf kepada semua umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia, di seluruh dunia semuanya. Karena apa? Ini omongan halusinasi. Ya, mungkin beliau ini meniru para Habib itu lah. Idolanya para Habib termasuk Ustadz Yusuf Mansur itu. Ingin menjadi motivator yang selalu memotivasi jemaah atau umatnya untuk giat bekerja. Bagus, senang, saya juga begitu. Kalau bisa Ustadz Kiai itu jangan hidup dari agama, tapi menghidupkan agama dengan dana yang dia milikinya. Harusnya begitu. Islam di Indonesia yang mayoritas ini tidak bisa maju-maju gara-gara apa? Pemeluknya ini loh. Ya. Yang justru malah menjadikan agama itu sebagai kendaraan untuk keuntungan dunianya. Sehingga jika diteliti lebih seksama, kenapa umat Islam Indonesia tambah terpuruk ya, tambah lama tambah terpuruk nasibnya. Itu gara-gara apa? Ternyata gara-gara umat Islam sendiri. Ya seperti contohnya Ustadz Yusuf Mansur ini. Menghalalkan segala macam cara untuk mengumpulkan dan menumbuk-numbuk harta hatta zurtumul maqabir. Bertaubatlah kawanku, bertobatlah. Tidak hanya bertaubat, tapi kembalikanlah hutang-hutangmu kepada umatmu, jamaatmu, ya, yang telah kamu tipu itu. Karena apa? Orang yang meninggal dunia itu nyawa jiwa sukmanya tidak bisa diterima oleh Allah Sang Pencipta selagi dia masih menanggung hutang. Jadi tidak sampai mutmainnah. Nafsunya belum mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu tidak berlaku
bagi orang-orang yang masih menanggung beban hutang. Apalagi hutang janji dan janji itu al-wa'du kan dainunnya. Janji adalah hutang. Oleh sebab itu, boleh seorang ustadz itu menjadi pengusaha, boleh, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh hukum agama dan negara. Saya melihat semakin lama kok semakin tambah tidak terbiasa ya, tidak biasa, alias luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa anehnya perilaku Ustadz Yusuf Mansur ini. Menjual belikan agama demi keuntungan dunianya. Menipu banyak orang, menundukkan orang banyak. Dengan janji-janji manisnya, dibumbui dengan cerita-cerita khurafat. Ya, cerita seperti itu tadi. Melihat Rasulullah langsung. Orang gila itu. Jangan dipercaya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu termasuk kemungkaran. Maka pemerintah harus turun tangan. Ustadz Kiai harus menyampaikan. Sama seperti yang saya sampaikan ini. Bahwa apa yang dilakukan, diucapkan, dikerjakan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu salah. Keliru. Termasuk keyakinan ya, melihat Rasulullah secara nyata dengan mata kepala sendiri. Seakan-akan kayak bawahannya ya. Kayak pembantunya dibawa kemana-mana. Naik mobil, di jok saya itu Rasulullah. Di rumah saya itu ya Rasulullah. Dan disampaikan kepada jamaahnya. Itu bagaimana ya. Heran ya, saya itu ya heran. Ya, sangat-sangat heran. Ya, tidak ada yang berani mengingatkan beliau, Ustadz Yusuf Mansur itu. Semua pada diam. Sebenarnya umat dan masyarakat ini kesadaran akan infak sedekah itu sudah bagus sebenarnya. Kesadaran akan zakat itu sudah bagus. Yang kurang bagus adalah para pengelola zakat, infak, dan sedekah itu. Dikemanakan zakat dan infak sedekah itu? Tidak sampai sasaran, ada yang ditabung, didepositokan, dirupakan apartemen, hotel, dan lain sebagainya. Terus banyak fuqara masakin, yatama, ya, yang tidak tersentuh oleh bantuan ya dari infak dan sedekah itu. Terus bagaimana? Di mana letak amanah kita? Kalau saya sendiri sebagai pengelola, ya, pengemban amanat umat, itu saya sendiri bekerja untuk anak istri saya. Jadi sangat berhati-hati, jangan sampai niat baik terus akhirnya menjadi tidak baik. Cari pahala malah jadinya dosa. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu ya kayak gitu. Hawane sugih. Ngerangsang pikirannya duit dan duit terus. Sehingga agama ini dipoles, dikemas seperti snack atau minuman yang bisa dijual ke masyarakat. Dinikmati oleh masyarakat dengan dibumbui, dimodifikasi sesuai dengan kepentingan pribadi, emosi. Inilah yang perlu panjenengan ingat di Yusuf Mansur. Jam'an Nur Khotib. Jangan diteruskan. Tidak hanya Jam'an Nur Khotib Ustadz Yusuf Mansur saja, semuanya pengelola lembaga sosial keagamaan, pengelola yayasan-yayasan sosial yang menampung mengelola dana umat harus benar-benar amanat. Jangan sampai khianat. Yang kita cari itu apa? Kita carikan pahala, kebaikan, energi positif dalam kehidupan kita saat ini sampai nanti. Kan begitu. Dan untuk apa? Boleh menumpuk-numpuk harta untuk kemaslahatan, boleh, tapi dihasilkan dengan cara yang dibenarkan.
Contoh orang-orang China itu, keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu mereka giat bekerja, beramal soleh, sehingga mampu mengumpulkan banyak harta. Ini yang tidak ditiru oleh umat Islam. Umat Islam kebanyakan senang bermalas-malasan. Etos kerja, semangat kerjanya rendah. Akhirnya apa? Ya menipu orang lain. Jual agama. Membebani agama ini. Sehingga percuma dikatakan mayoritas Islam, tetapi isinya adalah minoritas kepercayaan. Tidak bisa dipercaya. Menipu umat. Mengatasnamakan agama. Jadi agama ini dijadikan sebagai ladang mencari keuntungan dunia. Ini yang harus benar-benar kita semua sadari, ya. Khususnya para pimpinan, ya, termasuk pemuka-pemuka agama itu. Jangan jadikan agama ini sebagai alat, ya. Seperti dagangan, barang dagangan yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan. Jangan. Sampaikan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Halal ya halal, haram ya haram. Jangan dibikin syubhat. Kalau syubhat ya katakan syubhat. Sehingga Islam di Indonesia ini semakin lama semakin bertambah kualitasnya. Tidak hanya kuantitas mayoritas, tetapi juga kualitas yang kita rasakan di Indonesia ini. Sekarang ini kan ya ada kualitasnya, tapi di komunitas-komunitas tertentu tidak secara keseluruhan. Hanya pada komunitas-komunitas yang benar-benar menjalankan agama secara baik dan benar, amanah. Tetapi di komunitas-komunitas yang lain secara umum mayoritas masih belum bisa merasakan rahmahnya Islam. Karena pola tingkah para pemuka-pemukanya, para penganjur-penganjur agama Islam itu sendiri. Yang bisa menasihati Yusuf Mansur siapa? Kalau nggak sama-sama ustaz, nggak sama-sama kiai. Dinasihati selain yang berprofesi ya sebagai ustaz, ya nanti akan sulit diterima oleh beliau, mestinya ditolak. Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Itulah namanya kesombongan. Hawane wong sugih ya begitu itu. Nah inilah yang namanya agama itu dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya keuntungan dunia. Ya seperti ini jadinya. Walaupun kelihatan Indonesia ini mayoritas Islam, tapi justru kalah dalam kualitas. Kalah dalam kualitas. Kita tiru Romo Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, menantunya Romo Kiai Haji Munawwir. Asli Lasem ya, dari desa Sodetan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tapi dipek mantu karo Kiai Haji Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang akhirnya disuruh untuk meneruskan pesantrennya, akhirnya menjadi pesantren yang terkenal. Beliau Kiai Haji Ali Maksum ini gurunya ya Gusmus. Gurunya Kiai Khalil Bisri, gurunya Kiai Haji Said Agil Siroj, gurunya Ketua PBNU sekarang, Gus Yahya Khalil Sakuf. Kiai Haji Ali Maksum itu ketika beliau meninggal dunia tidak meninggalkan harta kepada anak cucunya, dibagikan kepada tetangga-tetangga jamaah-jamaahnya, hanya sedikit saja yang disisakan. Beliau adalah ketua umum atau Rois Am Surya NU tahun 1981 sampai 1984. Bahkan pernah muktamar NU yang ke-26 ya dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Kita tiru beliau. Beliau seorang nahdien tulen tetapi moderat. Beliau mengarang kitab ini loh. Contohlah ya, Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pengarangnya adalah
Romo Kiai Haji Alim Al-Alamah Ali Maksum Al-Jogjawi Bijawal Wusto Al-Indonesia. Tirulah beliau ini. Beliau orang yang tidak mementingkan harta pribadinya, tetapi hartanya untuk umatnya. Rasulullah wafat meninggal dunia meninggalkan apa? Apakah menumbuh-numbuh harta sampai 7 turunan? Tidak kan? Inilah kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya jadikan sebagai rujukan saya untuk mengambil referensi data diperbolehkannya membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, rawatib tahlil, ya, yang disampaikan kepada ahli kubur, orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Bahkan beliau, Romo Kiai Haji Ali Maksum, ini juga mencantumkan nama. Ya, nama siapa? Ya nama Ibnu Taimiyah. Padahal beliau seorang nadiin, tulen. Gurunya Gusmus, gurunya Khalil Bisri. Khalil Bisri itu punya anak yang bernama Yahya Khalil Sakuf dan Yakut Khalil Qomas. Ini halaman 8 Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan nama Ibnu Taimiyah. Faqad qala Ibnu Taimiyah annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiyah. Wa qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi kitabir Ruh afdalu ma yuda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihdahu ilahi tatawu'an min ghairi ajrin fa hadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal hajj. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, dicantumkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Rois Am, Ketua Umum Syuriah NU tahun 1981 sampai 1984. Beliau wafat tahun 1989. Ini yang saya pegang dan saya jadikan sebagai rujukan kenapa saya orang NU itu moderat. Tidak keluduk hanya berdasarkan satu mazhab, tapi lintas mazhab. Ini yang patut kita tiru. Begitu juga tentang dalil-dalil yang tidak mengambil dari Qaulas Syafi'i. Karena memang bacaan Quran menurut Imam Syafi'i yang sahih ya, itu tidak sampai. Kalau toh Imam An-Nawawi ya dalam kitab Al-Adhkar ya, dalam kitab-kitab yang lain termasuk Ashabus Syafi'i itu yang mengatakan sampai, ya itu kan bahasan yang lain. Tetapi beliau tetap juga mencantumkan nama Ibnu Taimiyah. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim naqalahu anhuma al-Allamah Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyarul Misriyah As-Sabit. Nah, ini loh. Ini saya pelajari di pesantren dulu. Di Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitabnya kecil tapi cabai rawit. Ya, jangan sampai kita tetap berstandar satu kitab saja, yang enggak. Kitab kuning itu belum finish ya. Karena ilmu agama itu dinamis, tidak ada kata-kata habis finish, terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, demikian nasihat untuk Ustadz Yusuf Mansur Jam'an Nur Khotib ya. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.